Jika guru pada sekolah tersebut memiliki atau mencerminkan kasih sayang, memiliki empati, menghargai perbedaan, menghargai hak asasi manusia, ya, kemudian komunikasi dengan anak dan juga orang tua bagus, dapat dipastikan sekolah ini keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mantias Yoga YouTube channel. Oke, untuk para orang tua ataupun untuk anak-anak siswa dan siswi yang sedang mencari sekolah, ada beberapa tips yang akan saya berikan pada video kali ini ya. Jadi kalau kalian mungkin survei mencari sekolah, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan ke mereka, ke pihak sekolah, ke pengurus sekolah, atau ke panitia PPDB-nya di sana ya, berkaitan dengan sekolah ya. Karena apapun yang akan ditanyakan itu pasti akan ada hubungannya dengan masa perkembangan anak kita nanti di sekolah. Oke, kita akan masuk apa saja sih yang perlu kita tanyakan saat kita survei sekolah. Yang pertama adalah kurikulum sekolah. Nah, ini adalah jantungnya sekolah ya. Jadi yang namanya kurikulum pasti sangat penting dibutuhkan oleh sekolah. Karena ini adalah media untuk mendapatkan cara terbaik menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan siswi. Nah, tentu saja kalau sekolah ini memiliki kurikulum yang update ya, yang up to date sesuai dengan perkembangan zaman, berarti sekolah ini cocok untuk dijadikan salah satu pilihan. Apa cirinya? Yaitu misalkan sekarang kita sedang digaungkan oleh pemerintah, yaitu dengan kurikulum Merdeka. Apakah sekolah yang akan kita tuju ini sudah mengimplementasikan itu ya, atau bahkan mungkin masih kurikulum yang lama ya, dan bersikuku akan bertahan dengan kurikulum yang lama. Nah, menurut saya pribadi ya, ini kalau sekolah ini mengikuti perkembangan zaman, berarti kurikulumnya cocok untuk putra-putri kita. Karena kurikulum itu harus update ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu perlu ditanyakan. Tapi kalau misalkan sekolah ini memiliki kurikulum yang usang, dalam arti yang udah lama ya, dan mungkin tidak sesuai lagi dengan perkembangan masa anak sekarang ya. Jadi menurut saya ini kurang baik jadikan pilihan. Tapi carilah sekolah yang kurikulumnya update, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, program sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki program unggulan di sekolahannya ya. Nah, ini juga Bapak Ibu atau anak-anak nih, anak-anak SMP sama SMA mungkin sudah bisa mawas terkait dengan program ya. Artinya sudah bisa memahami. Tapi untuk anak SD mungkin orang tuanya harus lebih jeli memilih program yang cocok untuk masa perkembangan anak ya, sesuai dengan harapan orang tua. Nah, program-program sekolah itu sangat penting ya. Jadi orang tua atau siswa yang akan sekolah di situ harus tahu program apa saja yang akan dijalankan oleh sekolah tersebut. Jangan sampai ketika sudah mendaftar, kemudian sudah sekolah di sana, kita baru tahu ada program dan tidak cocok dengan karakter anak atau dengan kemauan orang tua gitu. Ya, saya ambil contoh misalkan di suatu sekolah memiliki program tentang life skill gitu ya. Tapi orang tua mengharapkannya program untuk pengembangan agama misalkan. Nah, kalau misalkan tidak sesuai harapan, jangan dipaksakan. Carilah yang sesuai, yaitu sekolah yang ada program pengembangan agama ya, karena itu yang akan dikembangkan kepada peserta didik atau ke murid yang akan sekolah di situ gitu. Jadi program-program ini harus ditanyakan ketika kita survei ya, ketika kita datang ke sekolah untuk mendaftar, tanyakan program apa yang akan ada di sini. Nah, program ini berkaitan dengan nanti yang poin ketiga sebenarnya, tapi akan kita bahas di poin ketiga ya. Tapi yang jelas orang tua ataupun anak yang akan sekolah di situ harus tahu juga programnya, apa yang diunggulkan di sekolah tersebut. Kemudian program ekstrakurikuler ini juga sangat penting ya. Jadi pastikan ekstrakurikuler di sana aktif. Jadi siswa bukan hanya mendapatkan kegiatan kurikuler di kelas saja atau kegiatan akademis saja, tapi ekstrakurikulernya harus aktif juga. Jadi anak bisa mendapatkan sosialisasi di ekstrakurikuler, mendapatkan prestasi di sana, dan juga bisa mengembangkan minatnya. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana ya. Tentu saja sarana dan prasarana ini bisa terlihat oleh
kita saat kita survei ya. Tapi untuk detailnya kita harus bertanya, apakah sarana dan prasarana di sekolah ini memadai ya untuk kegiatan sekolah anak? Kemudian apakah sarana dan prasarana ini mendukung untuk program yang tadi dicanangkan oleh sekolah? Dan juga apakah mendukung untuk kurikulum yang sedang dijalankan oleh sekolahnya? Nah, karena sarana prasarana ini sangat penting. Jadi, kalau sarana dan prasarananya tidak mendukung, aktivitas kurikulumnya, aktivitas programnya mungkin akan tersendat gara-gara fasilitas atau sarana dan prasarananya kurang. Jika sarana dan prasarana ini sudah mendukung, tanyakan juga soal lingkungannya. Apakah lingkungannya ramah anak? Nah, ini juga perlu. Karena misalkan ya sekolahnya pinggir jalan yang bising begitu ya, ini akan mengganggu konsentrasi anak dan juga kita juga sebagai orang tua akan cemas gitu akan keamanannya gitu ya. Tapi kalau bisa tanyakan soal keamanan yang lain nih. Kalau misalkan kita tidak bisa melihat yang lainnya ya, kalau sekolah pinggir jalan bisa kelihatan lah. Tapi kalau keamanan yang lain itu perlu ditanyakan. Apakah semua fasilitas dan semua lingkungan yang ada di sekolah itu merupakan ramah lingkungan atau ramah anak gitu ya. Jadi itu juga ditanyakan bagaimana keamanannya di sana. Kemudian yang keempat adalah keuangan ya. Jika kita tadi bicara tentang program sekolah dan juga sarana dan prasarana yang lengkap, itu pasti akan ada biaya yang sangat diperlukan untuk mendukung itu. Terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di sekolah swasta ya. Biasanya ini dibebankan ya karena itu akan menyangkut dengan kebutuhan fasilitas anak selama sekolah di sana. Ditanyakan apakah keuangannya bisa sesuai dengan keuangan kita ya, agar tidak menjadi beban suatu saat nanti. Jadi keuangan ini perlu ditanyakan. Apalagi kalau swasta ada SPP-nya, kemudian ada bayar fasilitas yang mungkin belum termasuk dari SPP. Nah, itu perlu didetailkan agar ketika sudah masuk tidak ada penyesalan, begitu ya. Bagi yang di sekolah negeri, sebagian mungkin sudah ada di cover oleh negara, ya. Tapi beberapa kegiatan, program misalkan, ya ada juga beberapa yang antar kesepakatan orang tua. Nah, ini juga perlu didiskusikan, ya. Jadi, untuk masalah keuangan juga perlu ditanyakan di awal tahun atau di awal Bapak Ibu memasukkan anak ke sekolah tersebut. Yang kelima, yaitu adalah tenaga pendidik, tenaga pengajar atau gurunya ya. Nah, ini juga perlu kita tanyakan ya. Jika guru pada sekolah tersebut memiliki atau mencerminkan kasih sayang, memiliki empati, menghargai perbedaan, menghargai hak asasi manusia ya, kemudian komunikasi dengan anak dan juga orang tua bagus, dapat dipastikan sekolah ini keren ya. Dapat dipastikan guru ini mencerminkan guru yang baik. Karena itulah yang diharapkan oleh orang tua, ya. Jadi kalau kita bertanya ke sekolah, ya, tanyakan juga bagaimana SDM di sini, ya. Bagaimana sumber daya manusia atau guru-guru yang ada di sekolah ini. Kita bisa mendapatkan penjelasan dari pihak panitia PPDB-nya bagaimana terkait dengan guru-guru di sana. Minimal kita tahu informasinya, ya. Apalagi kalau misalkan sekolah tersebut sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun mengelola sekolah. Pasti ini sudah sangat baik dan apabila sekolah tersebut tidak memiliki track record yang jelek ya, misalkan tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, sudah dipastikan ini sekolah udah jempolan banget. Jadi bisa dicoba dan bisa jadikan pilihan untuk anak kita sekolah di sana. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan ya, ini tambahan saja. Yang pertama itu jarak, ya, jarak rumah ke sekolah. Ya, kalau di sekolah negeri sekarang sudah ada zonasi ya. Tapi kalau di swasta masih dibebaskan. Tapi alangkah lebih baiknya carilah yang lebih dekat dari rumah. Agar anak juga bisa mempersiapkan badannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dia capek di jalan yang mengakibatkan konsentrasi belajarnya malah kurang baik gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tanyakan juga soal akreditasi sekolahnya. Ya. Akreditasi juga perlu ditanyakan karena itu menyangkut nilai sekolah. Ya. Kalau sekolah itu memiliki akreditasi A dan B, ya minimal B lah, itu sudah oke, sudah bisa dijadikan pilihan. Kemudian prestasi sekolah, ya prestasi sekolah juga bisa ditanyakan apakah sekolah ini berprestasi dalam bidang sainsnya, dalam bidang teknologi informasinya, dalam bidang apalah ya.
atau yang bisa juga diikuti oleh anak kita untuk mengikuti ajang prestasi gitu, agar suatu saat kita juga bisa memiliki kesempatan mengikutkan anak kita dalam ajang kompetisi tersebut. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Selamat mencari sekolah dan mudah-mudahan mendapatkan sekolah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.